Lasem mana sarapnya lasem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sangatlah merasa bangga berada di atas panggung ini. Panggung Haul Mbah Sambu Lasem. Karena sebenarnya kula kepengin pinarak teng lenggane Mbah Muid, ketua takmir. Ada 4 hal yang terpatri dalam diri saya dan batin saya. 1, 2, 3, dan 4. Itulah 4 hal yang terpatri dalam batin saya dan jiwa saya. Gak jelas kabeh ya. Ya, gak jelas seperti janji-janji para penguasa. Memang gak ada isinya, tapi yang penting buktinya. Buktinya saya juga bingung. Bingung 7 keliling. Lasem. Meracik kopi adalah sebuah seni, dan rasa kopi tidak bisa dimanipulasi seperti hukum di negeri ini. Melinting dan melelep rokok juga menjadi asyik, asalkan jangan diam-diam memotong anggaran dengan alasan klasik. Saya mencium aroma-aroma kekalahan dan kemenangan. Saya juga mencium aroma konflik dan kekecewaan. Kaum kecil pinggiran yang tidur di atas selokan, beralaskan koran, bermusik tangkisan dan ratapan, hidup penuh kecemasan. Kejar setoran di akhir bulan, dicari penagih hutang, setiap pekan bagai kucing yang berjajar di lingkaran eskalasi kehidupan. Setiap kali saya melihat dan mendengar berita, ada yang maling ayam, ada yang maling motor, ada yang maling sendal. Mereka semua langsung dieksekusi di tempat, digebukin, dipukulin sampai membiru. Tetapi kenapa yang maling uang rakyat kok gak pernah digebukin? Eksekusinya lama, juga penuh drama. Begitu saja terus sampai Bumerang menyanyikan lagu dangdut. Asyik. Polisi. Polisi adalah profesi yang unik dan ambigu. Tugasnya yang bias, cenderung tidak jelas. Harus mampu bersikap keras sekaligus lembut. Pintar menggertak, tetapi juga pintar merayu. Di saat kepanasan, polisi malah di jalan. Di saat liburan, polisi malah tugas di lapangan. Di saat tidur, nyenyak, dan terlelap di malam hari pun, polisi harus siap dipanggil atasan. Tepuk tangan untuk polisi. Kepada Komandan Kapolsek Arif, kami persilahkan naik ke atas panggung. Ya, tepuk tangan untuk polisi yang tidak jelas. Dalam rahim keadilan, karya
Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Aku menolongnya, kau mencacinya. Tapi kau yang jeli dan aku yang tertipu belaka. Mata hati melihat itu semua seimbang. Hanya masalah sudut pandang. Arti kaya tak ada yang berlebihan. Arti miskin tak ada yang keterlaluan. Kita lahir dari rahim yang sama, menyongsong mata di saat yang berbeda, modal jiwa dan raga ciptaannya. Semua lahir dari rahim yang sama, rahim keadilan. Keadilan dalam menjemput mata dunia. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Kapolsek Komandan Arif. Ternyata polisi juga bisa baca puisi. Tidak hanya bisa selfie. Selfie di jalan langsung pulang. Selanjutnya Pak Kiai. Malam ini adalah malam gelar seni budaya dalam rangkaian Haul Agung Mbah Sambu yang mulia. Di tengah terpaan bualan budaya itu haram, di tengah cacian seni itu maksiat, di tengah gelombang ombak para pengkritik yang maunya hanya menggelitik, tanpa pernah berpikir secara tematik bahwa seni adalah barang antik berbalut pesan dan buatan yang unik, menjadi media dakwah yang asyik. Karena budaya harus tetap dimainkan dengan penuh tontonan dan tontonan, supaya yang Islam tetap menjadi Islam yang tersenyum, supaya yang Kristen tetap menjadi Kristen yang tersenyum, supaya yang Hindu menjadi Hindu yang tersenyum, supaya Katolik tetap menjadi Katolik yang tersenyum, supaya Buddha tetap menjadi Buddha yang tersenyum, dan supaya Konghucu menjadi Konghucu yang tersenyum, dan supaya semua orang tetap tersenyum. Oh Kiai, tidak hanya bisa ngaji yang selalu menuding para santri, melainkan pewaris tradisi, menjadi penyejuk hati untuk demokrasi, demografi, dekadensi, ekosistem bangsa yang alami. Mari kita sambut kehadiran Kiai karismatik dari Kota Sedan, Ketua PCNU Rembang. Kepada Kiai Mukhtar Nur Halim kami persilakan dengan segala hormat. Di suatu malam di kota Kajen kecil, di kota Pati, adalah pondok tua diasuh oleh seorang syekh besar, santri dari Murid Tamakin, teman dari Mbah Sambu, teman dari Mbah Maksum, yang ada di belakang kita semuanya. Kota itu kota Kajen. Pondok itu namanya
Pondok Matoli Uluhuda Kajen Margoyoso. Ya, besok malam, karena malam ini ada kejadian unik dialami oleh seorang santri namanya Bambang Kurnia Wijaya yang beberapa hari yang lalu baru saja meninggal. Allahumma gfir lahu. Malam itu malam 10 Dzulhijjah, besok malam insyaallah, malam hari raya Idul Adha, semua santri yang ada di pondok pesantren Matol Uluda semuanya pada pulang. Hanya beberapa gelintir santri yang tinggal tersisa di pondok kuno, dan masih angker pondok itu. Bambang merapatkan diri, meratapkan diri, karena tidak seorang pun yang bisa menemani Bambang di pondok pesantren itu. Seakan ia adalah penjaga pondok pesantren yang kosong lompong, tidak seorang pun santri bermukim di situ karena semua santri pada pulang. Bambang merapatkan tubuhnya di dinding rumah Mbah Abdullah Salam. Ia tahu Bambang, karena di ruang tamu itu masih ada sisa kecil sudut yang bisa ditempati untuk beristirahat dan tidak berjauhan dengan orang lain. Karena kalau ia masuk kamar pasti merinding, tidak seorang pun bisa menemaninya pada malam hari itu, malam 10 Dzulhijjah. Maka Bambang pun merapatkan diri ke dinding yang terbuat dari triplek, sebuah dinding sekat rumah orang besar, alim, dan juga wali Allah Mbah Abdullah Salam. Tepat pukul 22, Bambang melihat jam di ruang tamu Mbah Abdullah. Mereka menyebutnya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah, pukul 22 itu tepat sekali jam dinding yang ada di tembok terbuat dari triplek itu, sekat itu, berdetik pukul 22.00. Tetapi tiba-tiba Mbah Abdullah menghentikan. Mbah Abdullah menghentikan dengan suara sangat senyap sekali, dan Bambang mendengarnya. Le, kata Mbah Abdullah, kowe ngerti apa sing paling ajaib ning hari raya kurban? Begitu pertanyaan Mbah Abdullah Salam kepada seseorang yang tidak diketahui siapa anak itu. Boten Mbah, jawab anak muda. Bambang melirih, menduga anak yang ada di dekat Mbah Abdullah itu adalah anak yang masih berusia 20 tahun. Ngene le, kok ujuk-ujuk Gusti Allah ndadekno ngongkon Nabi Ibrahim nyembelih Ismail iku napa ya le? Mboten ngertos Mbah. Begitu jawaban anak muda yang didengar sayup sekali di balik triplek dinding dalam Mbah Abdullah Salam. Apa sing ndadekno Gusti Allah batalke perintah? Padahal Gusti Allah perintah kepada Nabi Adam waktu itu agar menyembelih sang putra namanya Ismail alaihissalam. Sing wigati apa sing diucapno Nabi Ibrahim marang Gusti Allah sampai Gusti Allah ngrungokno mature Nabi Ibrahim. Seketika suasana hening tanpa jawaban dari anak muda itu. Demikian juga Bambang tidak pengen dia. Justru dia duduk menempelkan telinganya di tepat sekali. Ada lubang kecil di triplek yang sudah lama berkarat, dan disitulah Bambang mendengarkannya. Kowe ngerti ya le? Begitu Mbah Abdullah Salam melanjutkan. Sadurunge Nabi Ismail disembelih, iku ning jero batine Nabi Ibrahim ngendikan ngene.
Ya Allah, jasad lan ruhe Ismail niku kagungane panjenengan Allah. Kula pasrahke lan kula sarehke jenengan jasad Ismail. Lan kula yakin kula nyuwun dumateng panjenengan supados jasad lan ruhe Ismail panjenengan gantos ingkang langkung sae ya Allah. Bahasa Bahtullah semakin lirih didengarkan Bambang di balik ada lubang kecil di triplek sekat tempat dia ngumpet istirahat karena ketakutan di ruang-ruang pondok pesantren Matoliul Huda. Saknaliko ketika Gusti Allah diaturi malaikat Jibril untuk menyembelih Ismail dan minta penggantinya. Saknaliko Jibril sowan marang Gusti Allah lan saknaliko uga Gusti Allah perintahno marang malaikat Jibril supaya membawa kambing sebagai pengganti Ismail. Gusti Allah Maha Gaib, Gusti Allah Maha segalanya. Lelaki itu lalu bertanya, maksudipun nopo nggih Mbah? Semakin tidak paham anak muda ini. Maka Mbah Abdullah memberikan jawaban, ngene ya Le. Sampai kalimat ini Bambang kemudian duduk ngintip siapa laki-laki itu. Tapi sekarang laki-laki itu dan ketahui siapa yang ada dekat Mbah Abdullah Salam. Nek kue kurban sadurunge wedhus mbok sembelih, cekelo wedhus iku. Begitu dawuhnya Mbah Abdullah Salam. Cekelo wedhus iku. Cekel embek uneni matur ringgone Gusti Allah. Gusti, saya nyembelih hewan ini agar seluruh ruh dan jasad kurban itu Engkau terima sebagai persembahanku, dan aku memohon kepadamu ya Allah. Begitu kata Mbah Abdullah Salam. Kalau kita terjemahkan, ucapno karo kalimat sing yakin Gusti Allah pe mengganti apa sing mbok jaluk. Suasana kembali hening pada waktu malam itu. Beberapa waktu kemudian, setelah peristiwa dialog anak muda bersama aulia, bersama waliullah, Mbah Abdullah Salam ini ternyata ada pintu dibuka krek. Apa yang diketahui, tepat pukul 00 dini hari, Mbah Abdullah Salam sudah waktu itu menstarter mobil Mercy-nya untuk kemana. Perasaan Bambang kembali bergoyang. Mungkin seperti biasanya kiaiku ini akan menuju ke Mbah Mutamakin. Dan betul, beberapa saat diintip dari pintu, ternyata Mbah Abdullah Salam menuju ke Mbah Mutamakin. Ya Allah, Bambang mulai tidak bisa tidur merasakan. Di dalam hati Bambang bilang dalam dirinya, saya berjanji untuk akan selalu memotong kambing hewan setiap tahun dalam rangka kami memohon kepada Allah agar dikabulkan seluruh permohonan kita. Alhamdulillah, Bambang bisa melaksanakan itu hingga setiap tahunnya dia menyembelih sapi, menyembelih kambing, sembelih sapi, sembelih kambing, semua adalah dalam rangka hormat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menginspirasi untuk kawan-kawan kita. Dan kalau itu puisi, katakanlah ini puisi dengan karu-karuan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Mbah Sambu dan para muassis Nahdlatul Ulama di Kecamatan Lasem ini, di PCN Lasem ini adalah bagian penting dari kehidupan kita semuanya. Dan yakin Rembang yang 98% penduduknya muslim semata-mata akibat cara berpikir Mbah Sambu, akibat cara berpikir mbah-mbah kita semuanya yang mendekatkan diri pada budaya-budaya masyarakat yang ada. Perpaduan cinta kasih antara ajaran agama dan budaya adalah satu hal yang tidak akan terpisahkan sampai kapanpun sebagai warga di Rembang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syarat pesan dan penuh ilmu. Kita tahu siapakah Bambang itu sebenarnya, dan Bambang baru itu sekarang menjadi ketua PCNU Rembang. Tepuk tangan untuk ketua PCNU Rembang. Puisi Kota Tiga Negeri Lasem. Berjalan di antara lorong sempit dengan tembok kusam menjulang, sayup suara ayat Tuhan terdengar memantul di antara tembok-tembok tebal. Aroma masa lalu yang sangat pekat tercium bagi kembali ke masa perdagangan Cina di tengah Jawa 5 abad silam. Atap melengkung kusamnya tulisan paku yang menghiasi setiap rumah tua adalah bukti masa kejayaanmu. Engkau hanya terdiam di saat modernisasi mulai menggurusmu, bahkan hampir memusnahkanmu. Megah tapi sunyi, dan hampir engkau tak mau bercerita tentang kisahmu. Kisah pedih, pilu, bangga, senang. Namun mengapa engkau tetap terdiam, wahai Lasem? Oh kota Lasem, engkau bagai kota tiga negeri yang sibuk saat siang hari dan sunyi saat malam datang. Lasem, engkau sangat beruntung. Bangunan-bangunan tuamu sangat setia menemanimu sampai ia sedikit demi sedikit tidak mampu bersaing serta terhimpit di antara kemewahan pendudukmu. Dan hanya masa kejayaanmu kan bukan. Tapi kini Lasem sudah ceria, tersenyum bahagia bersama asa, suci, bersih, penuh aura, karena Lasem adalah kota pusaka. Alun-alunku semakin indah dan asri, masjidku semakin asyik dan cantik, bersanding dengan Museum Islam Nusantara yang ikonik, berpadu relief Quran yang artistik, bersumber gagasan yang futuristik, karena ini bukan sekedar barang antik. Mari kita sambut penggagas Museum Islam Nusantara dan Lasem Kota Pusaka. Kami haturkan kepada Gus Abdul Aziz MSI. Silakan. Lasem Kota Pusaka, karyaku saat jam 2 di awan maksudnya. Di Lasem kota tua ini sejarah memancar indahnya masa silam, jejak-jejak yang terukir dalam warna-warni cerita yang mengalir. Di antara selaksa cerita itu bersenandung sepi seorang resi yang waskita. Lasem, kota Jawa Purwa yang memikat rasa, awal dari segala cerita indah tanah pusaka. Sayup-sayup angin laut berhembus menerpa mata, menyaksikan jung-jung besar bersandar di tepi Teluk Regol. Lasem, sebuah kota sak bandar besar yang merona, menjunjung sumpah Amukti Palapa, Mahapatih Gajah Mada. Terdengar alunan merdu lirih di keheningan,
Kidung suci terpancar dalam senandung dakwah Bonang, sebuah gamelan yang mempesona, yang mengislamkan Nusantara. Jalan-jalan sempit berliku-liku merangkai, mengajak berdansa tentang sejarah kota pusaka. Tembok-tembok tua rumah pecinan menyimpan rahasia yang takkan terlupa. Lasem, kota di mana batik mekar mempesona, mengukir indahnya pola serta motif kisah lama. Di tiap benang kain itu tersimpan kearifan, mengalir dalam setiap jarum jahitnya. Lasem, tempat di mana sejarah bernyanyi dan masa lalu menari dalam cahaya mentari. Kota pusaka yang tak lekang oleh waktu, menyimpan hikmah di setiap sudut-sudut sempitnya. Salam hormatku untukmu, Lasem, kota pusaka. Yan, terima kasih. Ya, tadi puisi khusus ya. Niki ngarangnya pas luar kota atau pas dalam kota, Gus? Puisi paling istimewa ya. Kalau tadi pembaca puisi yang terbilang amatir lah ya. Oh, kiai, polisi, politisi dengan maus polisi ya. Setelah ini akan ada pembaca puisi profesional, seorang anak muda yang seluruh kehidupannya, seluruh kesibukannya selalu dihabiskan untuk memikirkan kota Lasem. Anaknya kurus, kering, hitam, tapi penuh dengan visi. Kita sambut kedatangan dan kehadiran tokoh muda Lasem, calon budayawan nasional, Mas Pandu Galeh Adi. Tepuk tangan. Gue tanya Iring bujune ngamuk gak Mas? Gak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aslinya Mas Mujib itu capek ya, palake garing. Saya agak bingung. Ini aslinya deg-degan saya deg-degan sangat saya. Saya baru dikabari Mas Mujib semalam, pokoknya besok mau coba puisi ngerosting juga yang akan tampil, tapi wajib mencela ini terus nih. Ini kan tanggapan berisiko ini Mas. Ini sing tak celah kowe tok ra apa-apa Mas. Karena itu beda dengan Mas Mujib. Kalau suasananya Mas Mujib tadi puisi sosial yang membahana. Karena malam ini pagelaran seni budaya dalam rangka Lomba Sambu, saya mencoba membaca puisi dengan tema religi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Lasem kota pusaka sudah diusung. Lasem tintrim sekarang, adem hawanya. Masyarakat sudah mulai berbenah. Sekarang wayahe ngaji. Saat mengaji. Hijaiyah awal dan bulan merah di dadamu saat ku genggam sepasang aksara
Alif yang jatuh dari ranting tak sempat kita eja. Nun panjang dari luka yang remang, aku mengaji dalam tembang-tembang ganjil. Di sela almanak sebelum jatuh adalah tiada, yang kekal hanyalah panggal, yang sesaat adalah nyata. Maka bulan tak habis di sini, maka roh-roh adalah zat yang sepi. Kuterima mereka menetap di jisimku sebagai musafir-musafir yang menagih janji. Kelembak dupa dan doa-doa dihabisi di sini. Dadaku rumah sunyi. Hijaiyah akhir. Dan tembangkan nunmu dalam-dalam agar tegak alif di tubuhku. Kitalah yang samar sebenarnya, karena gaib adalah nyata. Tapi tak ada lolong anjing di kolong ranjang, karena aku yang menjelma bayang-bayang saat santri-santri mengaji kitab kuning Imriti Nahwu Shorof. Kita belajar membaca yang tak pernah usai. Langit di atas kepala berwarna jelaga, tak lekang, tak rindang, kita gamang. Aturan kagem Gus Afan Murtadi untuk saged meneruskan pembacaan puisi saya sehingga bisa saling bersaut selaku mewakili pemerintah Kabupaten Rembang. Katuran monggo Gus Afan Murtadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan puisi karya Theodora Tua Korah dengan judul Di Tengah Kota. Di tengah kota yang ramai, aku ruang sepi terbengkalai. Tak henti aku melambai, namun yang kudapati hanyalah abai. Di tengah kota yang megah, aku rerumputan hijau penuh nestapa, setia tersenyum ramah. Namun nyatanya aku hanya rumah untuk hama. Di tengah kota yang maju, aku segelondong awan kelabu, hadir sementara waktu, namun lekas sekali terusir gerutu. Namun di tengah kota itu mimpiku beradu, doaku mengepul, walau nista menghujamku,
Aku takkan mundur, nyaliku takkan kusut. Aku percaya aku bukan polusi di tengah kota itu. Masa depanku ada di situ, di tengah kota itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus. Wah, puisinya tentang kota yang sangat melanjutkan ayat pembuka. Dan tiba-tiba detak udara melemah di bawah lampu. Saat kupu-kupu berjatuhan serupa gerimis yang matang, kau membatu di sudut gang. Para pendusta terbangun dan menari di makam, menggenggam bulan tembaga, mengarak berhala berwajah kembar tiga, sebelum akhirnya Ibrahim mengalungkan sebilah kapak ke leher kita. Ayat api, dan masih kita genggam kitab itu, tapi tak hendak kita baca isinya, karena sekeping kaca di dalam hanya memantulkan luka-luka, sayatan yang dalam dari huruf-huruf purba Sodom dan Gomorrah. Malaikat membuang muka dari nama sebuah kota. Seorang nabi mensiarai dendam di atas bukit. Ada sungai di bawah kota, ada telaga di mata, ada api di jantungnya, ada kutuk menebar tiada. Seorang bocah lahir dari rahim batu, bertulis kafarok di keningnya. Katuran kagem Kapten Hendrik untuk sakit langsung meneruskan pembacaan puisi ini, mengingat berkat beliau dan jasa satuannya, kota kita tercinta Lasem dan Rembang begitu aman dan begitu menyejukkan. Monggo. Izin Bapak, kami akan membawakan sebuah puisi yang tadi dikasih sama Bapak Kapolsek. Mungkin kami akan coba. Mohon izin. Siap. Bena, karya Bapak Arif. Bena, ku ikat ilmu dengannya, ku tulis kisah sejarah bersamanya, ku gapai cita-cita, tak lupa teriring doa dan usaha, sebagai wujud pengabdianku kepada Sang Pencipta. Bersamanya aku tulis cerita-cerita berbau surga, agar manusia tidak terjebak pada dunia yang fana. Tak jelas asalnya, tak jelas pada hasilnya. Simbol peradaban dari zaman purba ke zaman aksara, di mana manusia tak lagi menghambakan diri pada mitos yang tidak tahu arahnya. Pena, dengannya hidup manusia menjadi menulis, lantaran
mencari ilmu untuk kesejahteraan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darimu, cinta yang menumbuhkan padi-padi, cinta yang membuat burung-burung berkicau dan suaranya beralamat di dada kami, cinta yang menambatkan ikan dan lokan-lokan di jala kami, cinta yang mesirnya gemertap dalam selawat dan sunyi berjanji. Lepas maghrib beringsut, debu yang disibak kaki para santri mewiridkan bunyi paling puisi. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam sehangat senja yang runtuh di punggung petani. Esok hujan turunkah? Sunyi menghambar-hambar di udara. Ini wajahku menghadapmu, bermuka-muka denganmu. Cukupkanlah lonceng Durga di jantungku, cukupkanlah amuk singa di mataku, nina bobokanlah raksasa dalam sifatku, dan damaikanlah kami semua. Sekian itu penutup puisi dari saya. Ini karena ada request dari Mas Mujib. Kebetulan Mas Mujib saya panggil ke atas.